kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Sesuai dengan janji-Mu mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya Allah yang kami sembah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya juga Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu. Setelah kami memuji, menyembah Engkau, menyukakan hati Tuhan, kami percaya sekarang Tuhan akan melawat kami dan memberkati kami dengan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan hati kami yang menjadi hati yang siap untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Dan pakai hamba-Mu yang dipakai untuk menyalurkan kebenaran firman Tuhan. Urapan baru terjadi atas hamba-Mu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah yang terjadi hanyalah kuasa Tuhan yang bekerja saat ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ya, sambil menunggu, masih ada yang di jalan soalnya. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Teman gereja yang mengundang saya di Jakarta biasa itu, kalau pagi begitu kan saya dijemput ya di Big Golden Coast itu. Dia ngobrol dengan saya dalam perjalanan itu. Pak Ketut, jangan bebani pikiran dengan jumlah jemaat. Loh kok gitu Pak Eki? Soalnya jemaat itu milik Tuhan. Seberapa kita yang ada itu adalah sebegitu besar juga Tuhan mempercayakan jemaat tersebut berada di dalam pengembalaan kita. Karena urusan jemaat itu berapa, itu tidak sepenuhnya bagian kita. Karena tugas kita menyiram, tugas kita menanam, tetapi yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan pernah bebani pikiran kita dengan jumlah itu. Percaya deh, kalau kita sudah dipandang pantas oleh Tuhan, kalau kita sudah dipandang cukup siap untuk menerima itu pengembalaan yang dalam jumlah besar, percayalah akan bertambah. Tuhan akan tambahkan dengan sendirinya. Saya sejak itu, saya kalau pulang itu sudah tidak terlalu resah lagi kalau yang hadir cuma sedikit, ya, karena sejauh itulah Tuhan percayakan kepada kita. Dan tidak usah terlalu berpikir bagaimana, ya. Kita buka firman Tuhan untuk saat ini. Seberapa kita yang hadir? 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya akan baca. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bapak Ibu, tidak lama lagi kita akan masuk tahun 2025. Tinggal berapa hari lagi. Intinya begini, semakin kemari semakin tua umur dunia itu. Dan semakin dekat kita dengan apa yang namanya akhir zaman. Sekarang kita sudah berada di zaman akhir. Namun sebelum kita berbicara tentang lebih lanjut masalah dunia, karena judul hari ini adalah dunia tipu-tipu, ini maksudnya apa gitu ya. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu, kalau di Alkitab Bapak Ibu ketemu dengan kata dunia, dunia itu bermacam-macam maknanya, bermacam-macam artinya. Yang pertama itu dunia sebagai ciptaan. Ini bisa dilihat Mazmur 24 ayat 1.
Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang dimaksud kata dunia di situ adalah dunia sebagai hasil ciptaan, atau bahasa lainnya dunia sebagai kosmos atau bumi, planet bumi atau alam semesta. Bumi sebagai alam semesta, dunia sebagai alam semesta, itu poin pertama. Yang kedua, dunia itu juga ada dimengerti sebagai sistem duniawi atau nilai-nilai yang bertentangan dengan Allah. Jadi kalau ketemu di Alkitab kata dunia, yang kedua kadang-kadang dimengerti sebagai dunia sebagai sistem duniawi atau nilai-nilai yang bertentangan dengan Allah, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 15 misalnya. Janganlah kamu mengasihi dunia. Itu apa maksudnya? Bukan jangan mengasihi bumi sebagai ciptaan, bukan. Tapi nilai-nilai atau sistem-sistem duniawi itu yang tidak boleh kita cintai, yang pada hakikatnya menentang Tuhan. Begitu juga Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia? Kata dunia itu tidak dimengerti sebagai bumi sebagai ciptaan, tetapi dunia sebagai nilai-nilai yang menentang Allah, ya. Kemudian yang ketiga ada juga dunia sebagai manusia atau umat manusia. Contoh penggunaannya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia di situ dimaksud apa? Ya saudara dan saya, seluruh manusia, isi umat manusia yang ada di bumi ini, itu maksudnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 19 juga, sebab Allah mendamaikan dunia, kata dunia di situ, dengan dirinya. Yang dimaksud bukan dunia sebagai alam atau dunia sebagai kosmos atau dunia sebagai alam semesta, tetapi dunia sebagai manusia atau umat manusia. Yang keempat, dunia sebagai kekayaan atau harta duniawi. Coba kita lihat misalnya Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kata dunia itu dimengerti sebagai harta, ya. Jadi kalau ketemu kata dunia, kita tidak bisa langsung samakan maknanya. Dilihat dulu konteksnya. Kata dunia apa yang dimaksud di situ? Demikian juga dengan Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala jenis keserakahan, sebab hidup seseorang tidaklah tergantung pada kekayaannya, sekalipun ia berlimpah-limpah. Ya. Jadi kata dunia di situ menunjuk kepada kekayaan. Nah, jadi kita dulu harus perjelas tema kita. Kalau judulnya hari ini dunia tipu-tipu, itu tidak dimaksud sama dengan judulnya Yurayunita. Tahun 2021 Yurayunita mengeluarkan lagu dengan judul dunia tipu-tipu. Saya tidak mengerti maknanya, makanya saya bilang saya tidak ada kaitan memberi judul khotbah hari ini dengan Yurayunita. Tidak juga dimengerti dunia tipu-tipu itu adalah sosmed. Karena di timur sana waktu saya di Sulawesi, banyak orang setiap pagi di Facebooknya atau di Instagramnya atau dimanapun itu selalu mengungkapkan selamat pagi dunia tipu-tipu. Jadi ternyata saya tanya sama pegawai saya waktu itu, saya bilang apa maksudnya dunia tipu-tipu itu? Sosmed katanya. Jadi dunia tipu-tipu juga tidak dimengerti sebagai sosmed, ya. Tapi dunia tipu-tipu adalah sistem dunia atau nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan Allah. Sistem dunia dan nilai-nilai dunia yang penuh dengan tipu, karena bapaknya adalah penipu. Bapaknya itu pendusta, makanya sistem yang dia berikan, yang dia tawarkan adalah sistem yang penuh dengan tipu muslihat. Nah, kita akan melihat beberapa bentuk sistem atau nilai-nilai yang ada dalam dunia tipu-tipu. Yang pertama itu relativitas atau relativisme moral. Coba kita buka dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel.
Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Yang saya garis merah adalah setiap orang berbuat apa yang benar menurut apa? Pandangannya sendiri. Jadi kalau kita mau mengingat atau mengerti tentang kitab Hakim-Hakim, atau dari mulai kapan hakim-hakim itu masanya itu yaitu dari sejak pasca meninggalnya atau matinya Yosua, yaitu kurang lebih dari tahun 1375 sampai di kemudian hari, sampai pada awal pemerintahan Saul. Jadi dari tahun 1375 sampai tahun 1050 di mana Saul memerintah itu disebut masa hakim. Jadi pada masa itulah terjadi yang kita baca tadi. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kalau boleh tahu selama 325 tahun itu apa yang ada atau yang terjadi di Yerusalem atau yang terjadi di Israel waktu itu, karena Yerusalem waktu itu masih dikuasai bangsa Yebus. Ya, yang pertama, kondisi moral Israel pada zaman hakim-hakim, yaitu tidak taat kepada Allah, jatuh bangun dalam penyembahan berhala. Itu bisa dilihat dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-11, ya. Kemudian terjadi sinkritisme agama. Apa itu sinkritisme? Sinkritisme itu adalah pencampur adukan kebudayaan. Misalnya kalau kita Kristen campur dikit dengan kepercayaan kejawen misalnya, ya. Islam sering sekali mencampurkan, kalau di Jawa sini ada namanya Islam Abangan. Islam Abangan itu adalah di KTP-nya Islam, tapi kepercayaannya sebenarnya kejawen, ya. Itu sering disebut dengan Islam Abangan. Itu namanya sinkritisme. Yang kedua, terjadi kekerasan dan kekacauan sosial. Nanti Bapak Ibu boleh baca. Bahkan pernah terjadi kekacauan perang antara saudara, suku Benyamin misalnya lawan suku-suku yang lain. Nanti bisa dilihat di Hakim-Hakim 19 sampai Hakim-Hakim pasal 21. Bahkan pemicunya itu adalah ketika Gundik, seorang pendeta atau suku Lewi, itu diperkosa oleh orang-orang Gibea. Padahal bukan pemerkosaan itu karena disodorkan oleh yang bersangkutan, tetapi narasi yang dibentuk di kemudian hari oleh suku Lewi tersebut seolah-olah terjadi pemerkosaan. Setelah orangnya mati, setelah selesai diperkosa, perempuan tersebut, Gundik tersebut, itu dibelah-belah, dibagi kepada suku-suku lain dengan narasi yang berbeda, sehingga terpancinglah suku-suku lain untuk menyerang suku Benyamin waktu itu. Rupa-rupanya terjadi pembunuhan besar-besaran sampai ratusan ribu orang mati waktu itu, ya. Dan itu terjadi karena apa? Karena tidak adanya kebenaran yang bersifat absolut. Moral semua relatif. Lah kalau moral semua relatif, apa yang digunakan untuk mempersatukan orang atau mendamaikan suatu suku bangsa atau antar suku bangsa jika terjadi suatu pertikaian? Nah, selanjutnya terjadi juga kehidupan tanpa hukum yang jelas. Itu terlihat dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 yang kita baca tadi. Nah, pokoknya begini. Ciri-ciri relativisme moral itu pertama, pokoknya benar menurutmu belum tentu benar menurutku. Jadi orang zaman itu kalau mau ngomong, iya, benar menurut kamu, menurut saya tidak. Atau benar menurut saya, menurut kamu belum. Itu namanya relativitas moral. Kenapa penyebabnya? Karena adanya perbedaan standar. Sementara Bapak Ibu, untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah, kita butuh standar. Dan kalau standarnya itu tidak ada yang absolut dan tidak diakui oleh semuanya, terjadilah apa yang disebut dengan relativitas atau relativisme kebenaran. Jadi coba sebelumnya kita masuk sedikit supaya kita paham apa itu pentingnya
persamaan standar itu, saya perlu menjelaskan dulu ada perbedaan antara etika dan etiket. Coba lihat. Karena banyak saya dengar orang salah ngomong, wah dia itu tidak punya etika. Padahal ini yang maksud etiket, gitu ya. Supaya kita paham dulu, kita coba lihat perbedaannya. Asal kata etika itu berasal dari kata ethos. Sedangkan etiket itu bahasa Prancis. Etiquette ya, saya cuma nggak bisa bahasa Prancis, cuma begitu tulisannya. Etiquette. Jadi etika itu ethos, etiket itu etiquette. Makna dasarnya prinsip moral universal, sedangkan etiket itu sopan santun. Jadi kalau ada orang misalnya ndak sopan, saya beri contoh, pas kita lagi kongko-kongko, bahasa sininya apa, cangkruk, tiba-tiba ada yang kentut. Ini minta maaf. Wah, kamu ndak punya etika. Kalau berkaitan dengan sopan santun, itu namanya etika. Jadi bukan etika. Karena etika kalau dilanggar itu dosa. Etiket itu kalau dilanggar tidak ngerti bedanya ya? Supaya kita tidak salah kaprah lagi menggunakan istilah etika dan etiket. Jadi fokusnya baik dan buruk secara moral kalau etika, sedangkan etiket itu berbicara pantas atau tidak pantas secara sosial. Misalnya lagi makan bareng, tiba-tiba ada kita bersendawa. Itu persoalan apa? Etiket atau etika? Etiket, ya. Jadi banyak makan pakai tangan kiri atau tangan kanan, tiba-tiba yang sini makan pakai tangan kiri. Itu masalah etiket atau etika? Etiket. Etika itu masalah moral. Itu kalau dilanggar sifatnya apa? Menjadi dosa. Nah, selanjutnya saya beri contoh. Karena kalau tidak ada standar kebenaran yang absolut, saya ulang, jika tidak ada standar kebenaran yang absolut, akan terjadi yang disebut dengan relativisme moral. Perlu sekali si A atau negara A punya standar yang sama, negara B punya standar yang sama, sehingga ketika terjadi permasalahan etika, permasalahan itu bisa diselesaikan. Coba bayangkan jika di negara Cina misalnya, kalau pencurian itu ternyata legal dan boleh. Kemudian yang dia curi itu warga Indonesia yang menganggap pencurian itu adalah tidak sesuai dengan hukum moral yang berlaku. Bagaimana cara mendamaikan? Yang diperlukan adalah perlu ada kesatuan standar kebenaran. Makanya kekristenan menganggap standar kebenaran yang ideal itu adalah firman Tuhan. Nah, makanya kemarin kita berbicara tentang logos dengan logika. Nah, setelah di-share, saya cerita sedikit, ada yang salah paham. Dianggapnya saya melakukan sesat pikir, equivokasi ya, kalau tidak salah. Itu satu jenis sesat pikir. Tetapi saya paham, karena ketika kita berbicara logika sebagai bagian dari filsafat, tentunya memang akan berpikir begitu. Tapi kita sedang membahas logika dalam terang firman Tuhan berdasarkan Yohanes. Karena menurut Alkitab ternyata logika itu tidak hanya cara berpikir runut, tetapi menyangkut pikiran, menyangkut akal. Itu yang dimaksud logika oleh dalam Alkitab. Makanya kata pikiran, kata logika itu menggunakan kata logika juga di dalam Alkitab. Artinya Alkitab mau mengajarkan bahwa standar kebenaran yang benar itu hanya firman Tuhan. Standar kebenaran yang benar itu hanya Yesus sebagai firman yang hidup dan Alkitab sebagai firman yang tertulis. Makanya dikatakan akulah jalan, bukan jalan yang benar, tapi dia bilang akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup.
Jadi ketika dia bilang akulah kebenaran, itu yang dia sampaikan, standar kebenaran ini saya loh, gitu Tuhan Yesus ngomong. Tidak ada kebenaran di luar saya. Segala sesuatu diukur benar atau salah tergantung apakah sesuai dengan saya atau tidak. Itu Tuhan Yesus mengatakan ketika dia berkata akulah kebenaran itu sendiri. Nah, makanya saya beri contoh, kalau sebuah standar itu berbeda-beda. Saya beri contoh, pada tahun 1990-an itu terjadi kasus Mars Climate Orbiter. Ini barang ini terjadi satu kesalahan fatal waktu itu. Tugasnya nih barang dibuat oleh NASA dengan tujuan untuk memantau iklim di planet Mars, cuaca, dan macam-macam yang sedang terjadi di planet Mars. Nah, celakanya ini barang dibuat dengan kekeliruan karena menggunakan dua standar dalam softwarenya. Ya, perangkat lunaknya itu menggunakan dua standar yang berbeda. Yang satu menggunakan standar imperial, yang satu menggunakan standar metrik. Nah, apa yang terjadi? Karena dua standar yang berbeda digunakan dalam softwarenya, apa yang terjadi? Barang ini yang dibuat ini jatuh dan rugi 125 juta US dollar. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba tes menggunakan standar yang berbeda. Gunakanlah sama-sama standar meteran. Meteran kayu dengan meteran kain itu beda panjangnya. Boleh dites di rumah, karena saya sudah coba duluan. Bahkan meteran kayu yang merek A, ketika digunakan dengan yang menggunakan merek B, itu bisa terjadi kesalahan. Saya pernah potong aluminium dengan menggunakan meteran kayu merek A. Setelah itu saya menggunakan meteran merek lain. Ternyata bentuk kusen dari kusen aluminium itu agak jajaran genjang. Ketika dimasukkan kaca tidak pas. Karena perbedaan ukuran tersebut. Jadi makanya dalam dunia etika kita perlu juga standar yang sama. Kalau orang Islam punya standar sendiri, orang Kristen punya standar sendiri, orang Hindu punya standar sendiri, orang Buddha punya standar sendiri. Jadi standar mana yang benar? Yang pada akhirnya apa? Terjadi kekacauan sama seperti barang yang dimuat NASA ini. Kita butuh standar yang tunggal. Nah, akibat dari relativisme moral itu Bapak Ibu, itu manifestasinya misalnya dalam dunia bisnis. Karena orang tidak punya standar yang baku. Misalnya manipulasi laporan keuangan. Ini Bapak Ibu tahu nggak, waktu saya masih menjabat, kita selalu berkelakar. Sedang nyusun apa? Laporan. Laporan atau lopuran? Kalau bahasa Poso, lopuran itu, lopu itu apa artinya? Bohong. Jadi laporan keuangan kadang-kadang itu dianggap semacam kebohongan belaka. Ya. Karena kenapa? Karena orang sudah tidak punya standar moral yang tepat. Semua orang bertindak sakarepe dhewe. Mau benar mau salah secara etika tidak masalah. Orang berbisnis mulai tidak jujur. Contoh kemarin saya lihat Grace Taher memberi contoh bahwa ternyata coklat yang dijual itu namanya saja coklat. Ternyata kandungan coklatnya 20%. Kalau kandungan coklatnya 20%, seharusnya sisanya itu gula. Seharusnya dia bilang jualan gula kan? Tapi kenapa dibilang jualan coklat? Ini kan ada unsur-unsur tidak jujur di dalam berbisnis. Kemudian susu kental manis, tahu nggak kadar susunya cuma berapa persen? Sehingga masih pantaskah susu kental manis itu dianggap susu? Dianggap susu, padahal dia kebanyakan gula. Dan masih banyak lain lagi. Pokoknya di dalam dunia kerja sekarang Bapak Ibu, karena relativitasnya moral sama yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Dan sekarang terjadi lebih masif, lebih hebat, lebih banyak, lebih canggih, lebih modern.
Orang sudah kalau mau cari dalam dunia bisnis nggak mikirin lagi etika. Yang penting untung. Orang cenderung pragmatis. Jual ayam geprek itu misalnya. Ayam geprek. Ternyata misalnya ayamnya 20%, tepungnya 60%, sisanya yang lain-lain. Seharusnya namanya tepung geprek. Tapi yang dijual ayam. Banyak hal bisnis yang tidak benar-benar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Skincare itu ada aturan, betul? BPOM membuat sebuah aturan, tapi demi keuntungan terlihat hebat, ditaruh merkuri sedemikian rupa yang menyebabkan banyak orang Indonesia sekarang wajahnya Korea, leher Afrika, karena terlalu banyak kadar merkuri. Tidak ada lagi etika, tidak ada lagi moral yang mengontrol dunia bisnis. Makanya itu bahaya sekali yang namanya ini relativitas dalam dunia bisnis. Yang kedua, ada misalnya dalam dunia pendidikan. Misalnya kecurangan akademik. Bapak Ibu tahu enggak, seorang yang berintegritas tidak akan pernah menggunakan misalnya jurnal orang lain tanpa catatan kaki. Atau tulisan-tulisan orang lain kita itu diajar untuk pakai catatan kaki. Kalau tidak pakai catatan kaki, Anda itu plagiarisme. Plagiat yang cuma meniru orang punya. Dan plagiat itu adalah satu tanda orang tidak punya moral, standar moral yang jelas. Dan kita tidak akan berani. Kita harus disiplin. Kalau misalnya saya yang sementara kuliah, Isa yang sementara kuliah juga, kita harus disiplin. Belajar. Menggunakan, kalau itu bukan idemu, ide orang lain, tulis di bawah catatan kakinya. Sumbernya dari mana? Jangan kau manipulasi sumbernya. Sementara standar moral sekarang begitu menurun, orang sudah tidak pusing. Demi gaya-gayaan beli ijazah palsu, padahal isinya nggak ada. Bahkan saya dengar di Surabaya ada sekolah teologi yang cuma berapa bulan sudah jadi STH. Itu salah satu bentuk orang tidak lagi punya standar yang jelas tentang moral. Di Amerika kata untuk capai doktor tinggal beli sekian puluh juta atau sekian ratus juta, keluar kemari doktor. Nah, ini salah satu manifestasi karena moral itu relatif. Kemudian di dalam sosmed juga begitu. Citra palsu. Menampilkan kita yang di dunia nyata dengan menampilkan yang di sosmed berbeda. Ini salah satu bentuk orang yang tidak punya standar moral yang jelas. Kalau dia memang misalnya kaya di dunia nyata, kaya juga di sosmed, tidak masalah. Tapi banyak sekarang orang menampilkan citra yang berbeda daripada aslinya. Membeli follower palsu. Menampilkan kesuksesan semua. Ada juga fake it till you make it. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan, Bapak Ibu sudah tahu itu. Apa itu barang, ya? Yang berikutnya, kita juga perlu menghadapi bagaimana sih menghadapi dengan dunia tipu-tipu ya yang semakin masif ini. Pertama, kita harus mengakui Allah sebagai sumber kebenaran absolut. Yang kedua, kita tidak boleh ikut terpancing dengan cara dunia semacam itu, tapi justru kita harus menjadi garam dan terang dunia. Yang kedua, tadi zaman relativisme moral. Yang kedua zaman post-truth. Nah, apa ini barang lagi? Apa ini post-truth ini kah? Post itu apa? Pasca atau sudah. Truth apa? Hah? Kebenaran. Jadi post atau pasca kebenaran. Kalau mau lihat definisinya Bapak Ibu,
Secara sederhana, post-truth berarti sebuah keadaan di mana kebenaran atau fakta objektif menjadi kurang penting atau terpinggirkan dibandingkan dengan keyakinan atau perasaan subjektif yang lebih diterima oleh banyak orang. Saya mau kasih contoh supaya gampang ngerti. Waktu Yesus disidang di hadapan Pilatus, Yesus salah tidak? Tidak. Tapi kenapa orang berteriak dan menyalahkan Yesus semua? Salibkan dia, sementara Barabas yang notabene salah, bebaskan Barabas. Apa yang terjadi? Yang terjadi post-truth di situ. Post-truth itu orang sudah tidak melihat lagi kebenaran objektif, tapi lebih tergiring kepada opini publik. Susah ya? Post-truth itu orang tidak lagi lihat kebenarannya, tetapi digiring oleh emosi dan opini publik. Kalau opini publik bilang salibkan dia, itu yang ditangkap oleh Pilatus sebagai kebenaran. Dan metode semacam ini disebut dengan post-truth. Dan sekarang itu Bapak Ibu, ini sering terjadi. Cuma banyak orang nggak tahu apa sih istilahnya. Banyak orang nggak tahu yang bagaimana sih post-truth itu. Saya beri contoh. Kasus Jessica Kumala Wongso ya. Bapak Ibu tahu nggak? Sebenarnya adakah bukti kuat dia ini yang menaruh racun sianida di minumannya Wayan Mirna Salihin? Kan masih rancu. Tetapi waktu itu opini publik, emosi, semua yang terlihat di sosmed seolah-olah menjudge si Jessica ini sebagai pribadi yang benar-benar naruh itu racun di situ. Sehingga keputusan hakim itu sebenarnya didasarkan bukan pada kebenaran, tetapi didasarkan desakan publik. Bisa nangkep ya? Sesuatu yang diputuskan dan dianggap benar bukan karena fakta objektif tentang kebenaran, tetapi berdasarkan emosi dan desakan publik atau opini publik yang digiring. Itu disebut dengan post-truth. Saya ini kalau khotbah jadi takut karena ngelihat jemaat itu biasa datang itu kulitnya kenceng, keluar kemari mengkerut. Karena rupa-rupanya susah paham ya, agak berat ya. Mudah-mudahan tidak ya. Nah, saya beri contoh lagi. Siapa yang kenal dengan Agus Buntung? Yang ngomong apa itu dia bilang pertama? Fisik bisa dirubah ya. Ya. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi orang yang tulus tidak akan datang 2 kali. Agus ini bos, tamplik dong, nah yang itu. Saya mau jelaskan. Orang ini cacat. Sekarang ini berdiri 2 kubu. Ya. Dengan tuduhan MM, yang pertama yang mengangkat masalahnya dia di sebuah homestay ya. Dia menuduh bahwa ini melakukan ruda paksa atau pemerkosaan terhadap dirinya, dan dia melaporkan itu ke polisi, dan kemudian banyak yang menyusul. Karena berita ini begitu gempar, kita tidak membela Agus, tidak membela korban ya. Cuma sekarang kecenderungan orang, karena orang dibuat jijik dengan Agus sedemikian rupa, semua orang ngejudge Agus rata-rata. Sampai bukti-bukti belum ditemukan pun misalnya sudah mulai orang menjudge dia. Saya sempat berpikir bagaimana orang yang nggak punya tangan bisa melakukan ruda paksa. Saya berpikirnya, bukan saya bela Agus. Cuma jika di kemudian hari hakim memutuskan Agus Buntung ini ternyata bersalah karena desakan publik dan penggiringan opini, ini namanya post-truth. Tamplik dong. Yang ketiga, saya beri contoh, Ahok. Ahok ini dianggap
waktu dia jadi gubernur DKI, dianggap menghina atau menista agama Islam karena mengutip Al-Maidah 51 ya. Mengutip Al-Maidah 51. Entah bagaimana sampai ada jutaan orang berkumpul di Monas cuma gara-gara tuduhan atau prasangka terhadap Ahok yang dianggap menghina Al-Maidah 51. Kumpulan orang di Monas yang jutaan itu konon, itu membuat para hakim pada akhirnya menganggap Ahok benar-benar menista agama. Jadi bisa jadi keputusan hakim waktu itu adalah bentuk post-truth. Dia menyatakan Ahok bersalah bukan karena ada bukti-bukti objektif bahwa Ahok bersalah, tetapi didasarkan pada apa? Opini publik dan emosi publik. Zaman sekarang itu zaman yang sedang yang ngetren yang begitu. Hati-hati kita di dalam berpolitik, di dalam membaca atau mendengarkan sebuah berita atau membaca berita di sosmed, itu harus hati-hati. Karena begitu pandai orang yang menarasikan sesuatu itu, dan itu akan mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi opini kita, dan kita anggap benar itu barang. Jadi harus pintar-pintar memfilter informasi. Apapun bisa di-timing. Suatu saat Said Didu mengkritik PSN di Pantai Indah Kapuk 2, karena saya kalau diundang pasti ke Pantai Indah Kapuk 2. Saya melihat sendiri di sana bagaimana Agung Podomoro atau Agung Sedayu Group, bagaimana mereka membangun itu. Dan saya lihat di lapangan memang tidak ada masalah karena semua orang yang tanahnya sudah dibebaskan itu sudah dibayar, dan artinya tidak ada masalah, makanya pembangunannya berlanjut. Tapi ada seseorang bernama Said Didu menganggap bahwa tindakan itu adalah tindakan penggusuran rakyat dengan dasar uang ganti ruginya tidak memenuhi nilai yang sebenarnya. Seharusnya 1 juta sampai 1,5 juta per meter persegi. Karena Agung Podomoro atau Agung Sedayu Group itu nanti menjualnya 30 juta per meter persegi. Ini mereka protes. Padahal masyarakat itu sudah menerima ganti rugi tanah tersebut. Sekarang dianggap Pantai Indah Kapuk 2 itu dianggap upaya pemerintah nyerobot tanah tanah masyarakat. Ya. Suatu penyerobotan paksa dan besar-besaran. Makanya PIK 2 dianggap sebagai penggusuran besar-besaran terhadap tanah masyarakat. Dengan alasan apa? Masyarakat tidak ridho katanya. Tidak ridho menerima ganti rugi yang sesuai NJOP. Sekarang di sosmed masing-masing buzzer menghembuskan narasi yang berbeda-beda. Ada yang menganggap Said Didu sebagai penjahat. Ada yang menganggap Agun sebagai direktur Agung Podomoro Group sebagai penjahatnya. Terkait sekarang, siapa yang paling hebat menarasikan itu? Ya, jadi dia yang akan mendapatkan hati publik. Ya, bisa nangkep maksudnya. Jadi kebenaran itu bukan diukur lagi kebenaran yang objektif, tetapi siapa yang mampu meyakinkan orang lain bahwa hal itu benar. Bisa nangkap ya? Bukankah sekarang ini musimnya begitu? Saya satu saat pas duduk-duduk di kantor, tiba-tiba datang orang desa tetangga. Begitu di depan saya manis luar biasa. Makanya saya trauma kalau ketemu orang manis-manis ngomongin. Dia menyanjung saya setinggi langit. Begitu saya ngobrol, dia mulai cerita, Pak, saya punya lurah itu gini. Saya pentelangi, langsung saya punya dalam hati bilang begini, ada orang model begini, ya. Kalau ada orang model manis begini depan saya dan kemudian menjelek-jelekkan orang lain di depan saya
Begitu saya ke kamar mandi saja, sayalah jadi objek yang dijelekkan. Karena hal ini sebenarnya post-truth. Kemampuan menarasikan sesuatu akan dianggap sebuah kebenaran. Langsung saya tanpa tedeng aleng-aleng, kamu itu nunjuk orang, 1 jarimu ke sana, 4 jarimu ke sini. Kamu suka jelekkan orang ke sana kemari, itu berarti karaktermu. Karena kalau orang benar-benar sudah lahir baru, apalagi kamu orang Kristen. Saya bilang waktu itu, kan kampung sebelah tuh Kristen semua, nyaris Muslimnya cuma berapa gelintir. Dia nuduh pemimpin di sana begini, begitu, begini, begitu. Langsung saya bilang, saya stop. Sudahlah, stop, kamu tidak lebih bagus dari dia. Karena kalau Tuhan menetapkan dia sebagai pemimpin di situ, jelas dia lebih bagus dari kamu. Sekarang kalau kita tidak hati-hati, post-truth ini akan dimanfaatkan orang-orang pintar-pintar dalam menarasikan sesuatu untuk mencari anggota, mencari pengikut. Dengan cara apa? Menginjak ke bawah, menyikut ke samping, menjilat ke atas. Makanya itu penting sekali. Kalau kita sebagai orang biasa, kita harus punya filter yang bagus. Jangan sampai tergiring opini kita dan menganggap itu sebagai kebenaran. Yang kedua, jangan juga kita memanfaatkan itu. Karena kita pintar membangun narasi untuk punya tujuan-tujuan tertentu, itu bahaya. Saya sih prinsipnya gampang. Apa yang kau kerjakan akan menimpa kepalamu sendiri. Percaya saya banyak janji Tuhan, dah sampai pusing. Dan orang-orang yang manis kemudian di belakang menikam apa. Jadi perlu filter yang baik. Menilai bukan hanya berdasarkan opini publik, tapi menilai berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga, ini adalah zaman materialisme. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Saya kasih warna berbeda. Merah itu keinginan daging, biru keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Coba kita lihat, kata keinginan daging itu kalau mau disimpulkan secara sederhana itu berbicara hedonisme. Ya. Dunia menawarkan kenikmatan yang sementara tapi seringkali mengabaikan akibatnya yang kekal. Yang kedua, keinginan mata itu berbicara materialisme. Dunia menipu kita dengan membuat kita berpikir bahwa kepuasan sejati ada dalam kepemilikan materi. Yang ketiga, keangkuhan hidup itu berbicara kesombongan. Dunia mendorong kita untuk mencari kehormatan dari manusia, bukan dari Allah. Nah, kalau mau dilihat karakteristiknya daripada materialisme ini, kalau saya mau simpulkan begini. Kekayaan itu dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Yang pertama. Dan ini tipuan dari dunia. Karena sumber kebahagiaan bukan di situ. Kalau memang di situ sumber kekayaan, sumber kebahagiaan itu pada kekayaan, tidak ada orang kaya cerai misalnya. Betul? Tidak ada juga orang kaya bunuh diri. Tidak ada orang kaya pernah depresi. Tetapi buktinya, fakta di lapangan, orang kaya banyak yang cerai, orang kaya banyak yang depresi. Itu berarti apa? Kebahagiaan itu tidak terletak di situ. Mungkin kita bisa nyaman, mungkin kita bisa bersuka cita sesaat, tetapi sumbernya bukan di situ. Sumbernya itu justru pada Allah. Bahkan ada siapa ini ya, pernah seorang orang kaya di dunia ini, ya, konglomerat, saya lupa namanya, dia bilang begini, sepinya ketika sampai di puncak.
Bapak Ibu, ketika kita sampai di puncak nanti, itu ternyata yang kita dapati alienasi, kesepian di tengah-tengah keram. Bukan berarti saya ngomong orang miskin keram, bukan begitu ya. Yang jelas bahwa harta bumi ini, harta di dunia ini bukan sumber kebahagiaan. Itu mau disampaikan. Sumber kebahagiaan hanya di saat kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kesuksesan duniawi itu lebih dihargai daripada integritas. Percaya nggak? Kalau zaman dulu, orang yang berintegritas itu dijunjung lebih tinggi, dihargai lebih tinggi daripada orang yang berduit. Kalau sekarang terbalik. Yang penting kau berduit, entah punya integritas atau tidak, tidak masalah. Karena orang melihat akan berdasarkan harta kita. Kalau zaman-zaman dulu, orang melihat integritasnya, walaupun dia orang nggak punya. Tapi kalau dia berintegritas, dia misalnya kepala suku, walaupun hartanya nggak banyak, tetapi hidupnya benar, jujur, adil dalam bersikap dan sebagainya, nyari harta pun dengan cara yang halal dan benar, itu jauh lebih dihargai daripada orang cuma berharta banyak tapi mencarinya dengan cara yang salah. Nah, karena sistem di dunia kayak begitu, dalam dunia tipu-tipu ini, orang berharta lebih dihormati daripada orang yang berintegritas. Yang terjadi apa? Orang mati-matian cari harta. Pagi cari, siang cari, hari ini cari, hari besok cari, hari Minggu pun cari. Dan ini Bapak Ibu pernah saya teliti. Ternyata orang yang kerja hari Minggu itu dalam penelitian itu jauh pendapatannya lebih sedikit dibandingkan orang yang istirahat. Di mana logikanya? Saya coba cari tahu. Karena di Poso ada orang yang beragama lain juga ngomong semacam itu. Dia tes. Dia tutup dan libur hari Minggu. Sementara hari-hari lain dia mulai bekerja. Apa penyebabnya kok hasilnya lebih banyak ketika dia istirahat hari Minggu? Dan saya punya catatan penghasilan trek saya juga masih ada. Ya, kalau enggak dibakar itu bukunya. Itu bisa dicek di situ. Dari berapa trek yang saya punya itu, ternyata kalau karyawan saya itu bekerja pada hari setiap hari sampai hari Minggu, ketika kunci bulan misalnya satu trek menghasilkan 30 juta nih contohnya. Tetapi kalau dia kerja sampai hari Minggu, ternyata penghasilannya paling ya 21 juta. Beda. Apa masalahnya? Dan di mana masalahnya? Ternyata Tuhan menciptakan kita dengan baterai yang punya kekuatan bekerja cuma 6 hari. Kau paksa misalnya 7 hari, kau tidak fokus. Kau akan lebih berhasil, lebih produktif ketika kau istirahat. Hari ke-7 adalah waktumu dicas oleh Tuhan. Diberikan energi yang baru untuk berpikir. Kalau tidak percaya, boleh coba di rumah. Ya. Makanya luangkan waktu hari Minggu. Tutup bisnis semua, tidak apa-apa. Yakinlah engkau akan diperbaharui tenaga pikiran kita untuk bekerja dan cari uang. Dan kita akan lebih berhasil. Yang selanjutnya, orang bekerja secara pragmatis atau oportunis. Apa itu barang? Menjilat, saling sikut, dan menginjak. Pragmatis itu memikirkan hasil tapi tidak memikirkan cara. Mau benar mau tidak, yang penting dapat. Ingin dapat proyek, main suap. Ingin dapat ini, main itu, dan sebagainya. Yang ketiga, akibat karena orang lebih menghormati orang yang kaya daripada orang berintegritas. Banyak orang berpura-pura kaya. Karena bagaimana caranya supaya dia dihormati? Dia berpura-pura kaya. Flexing adalah satu bentuk orang yang miskin berpura-pura kaya supaya dianggap kaya dan dihargai. Karena kalau orang kaya beneran dia diem.
Saya ulang, orang kaya benar itu, kaya itu diam. Yang menjerit itu yang miskin. Makanya dia akan pamer flexing kanan kiri. Alkitab melarang kita flexing. Kenapa? Pertama itu malu sama yang lebih kaya, ya. Yang kedua, diiri sama yang miskin. Untuk apa? Malu sama yang lebih kaya, diiri sama yang miskin, dan menjadi target bagi orang jahat. Benar nggak? Bukankah kasus perampokan lalu yang memamerkan rumahnya itu adalah akibat flexing? Dan kemudian disasar oleh orang-orang jahat. Ya toh? Dan disasar juga oleh tukang ya. Saya dengar sebuah lagu, kayaknya lagu ini karena saya pernah meneliti tentang Joyoboyo. Ini lagu tidak tahu siapa yang buat, cuma saya tidak tahu ini lagu religius atau tidak. Ini bunyinya begini: pamer dunyo, pamer pondo, pamer rupo, pamer mulya. Jamane jaman kulilo, moto siji dadi berhala. Saya terjemahkan ya, mudah-mudahan bisa. Satu, Bang, turun Bang Kelvin satu ya. Nah, pamer dunia, pamer bondo, pamer harta, pamer rupa, pamer kecantikan, pamer mulya, pamer jabatan, pamer kemuliaan, pamer pencapaian. Zamannya zaman kulilo itu artinya zaman sekarang tuh zaman hanya melihat sesuatu yang indah-indah saja, yang bagus-bagus saja. Moto siji dadi perolo, mata kita jadi rusak karenanya. Ya, ayat yang kedua, akeh udan salah mongso, akeh bayi golek bopo, wong ala dipuja-puja, padha eling lan waspada. Duduk wong Jawa tapi basa Jawa. Akeh udan salah mongso itu apa? Banyak hujan pas tidak musimnya. Akeh bayi golek bopo, banyak orang-orang yang punya anak tapi tidak punya wong Allah dipuja-puja. Benar nggak sekarang wong Allah dipuja-puja? Orang jahat, orang tidak bermoral, itu yang dipuja-puja. Makanya kalau saya bandingkan tadi, zaman sekarang itu bukan orang berintegritas yang disanjung, tetapi orang Allah yang penting banyak Ayat yang ketiga, wong wedok ilang wirangi. Apa? Wirangi kok apa? Gak duwe isin. Rok. Ya kan? Pokoknya duwe isin. Nek zaman biyen, kalau zaman dulu kita itu perempuan tuh enggak pernah nembak duluan, betul nggak? Benar, Bu Dokter? Kalau zaman sekarang enggak ada yang memang orang dua izin. Ya. Kali hilang kedungnya, sungai itu hilang mata airnya, pasar hilang pemandangan, ini mulai. Betul? Pasar-pasar sepi. Mall-mall itu sepi semua. Pertondo wis akhir zaman. Lo wis koyo ngene lo. Apa yang ngurusi apa maneh to? Ya toh? Zamane wis koyo ngene, ayo. Banyak orang dunia berpikir program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjang. Tapi jarang orang memikirkan program kekekalan. Kalau mau tahun baru dia mikir, oh kapan saya bisa beli ini, kapan beli itu, kapan saya menikah. Tapi jarang mikir ya kehidupan di sebelah sana. Makanya zaman sekarang itu, zaman yang pertama tadi apa? Relativisme moral. Tidak ada moral yang standar. Semua benar menurut saya belum tentu benar menurutmu. Benar menurutmu belum tentu benar menurutku. Yang kedua, zaman post-truth. Di saat kebenaran itu diukur berdasarkan emosi dan opini publik. Siapa yang pintar menarasikan, itulah yang mampu banyak menangkap atau mendapat pengikut bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Yang ketiga, zaman ini zaman
orang dihargai bukan lagi berdasarkan integritasnya, tetapi berdasarkan kekayaannya. Makanya Jack Ma bilang, di saat engkau miskin, kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tapi ketika engkau kaya, kata-kata kentutmu terdengar seperti kata-kata bijak. Oh, ini. Bahkan Bapak Ibu, kemarin saya lihat di TikTok, kalau yang ngomong ini orang kaya pasti dipercaya. Ternyata kentut itu menyebabkan seseorang tidak terkena kanker, stroke, dan jadi bersyukurlah saudara yang cangkruk dengan orang yang suka ke kentut. Nah, ini kalau orang kaya ngomong itu dipercaya pasti, betul nggak? Jadi intinya apa? Zaman sekarang saudara dihargai dengan kekayaan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Alkitab menceritakan bahwa kita itu perlu berintegritas. Itu jauh lebih penting. Nama baik jauh lebih penting daripada kekayaan. Maka hiduplah sesuai dengan kebenaran firman. Sekarang kapan? Sekarang. Mau tahun baru nggak lama lagi. Saya nggak tahu masing-masing di tempat ini berapa lama dikasih Tuhan jatah hidupnya. Mungkin ada yang lagi 5 tahun, mungkin ada yang lagi 10 tahun, mungkin ada yang lagi 25 tahun, nggak tahu. Tapi yang jelas Alkitab katakan, kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan ambil komitmen, Tuhan saya mulai hari ini mau sungguh-sungguh. Tuhan saya mau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Jangan tunda. Karena sekarang zaman akhir. Kita sudah terlalu dekat dengan zaman itu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Segawi, kami sadar kami hidup di zaman akhir, di mana kebenaran itu menjadi relatif, moral itu menjadi relatif. Kami juga hidup di zaman post-truth. Kebenaran bukan dinilai secara objektif, tetapi kebenaran diukur berdasarkan emosi dan opini publik. Kami juga hidup pada zaman materialisme, di mana orang mengukur nilai-nilai kami, menghormati kami atau tidaknya ditentukan berapa banyak harta kami, bukan kepada integritas. Kami yang dilihat adalah kami yang apa yang kami gunakan, apa yang kami pakai, bukan bagaimana keadaan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mulai saat ini kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi zaman tipu-tipu ini, dunia yang penuh tipu-tipu ini. Kami akan menjadi terus garam dan terang dunia di tengah gelapnya dunia tipu-tipu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur.